Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Wahyu Ekaningsih dari kelas A1 Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 241101010018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan, dan saya akan mempresentasikan 4 materi, yaitu yang pertama, pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Yang kedua, integrasi nasional. Yang ketiga, pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Yang keempat, mengimplementasikan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Pengertian nasionalisme dan identitas nasional secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari kata Latin yaitu natio, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Lanjut kepada poin yang B, yaitu faktor pembentukan identitas nasional. Faktor pembentukan identitas nasional, terdapat 2 faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis. Ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Lanjut poin yang ke-C, yaitu implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tertinggi. Implementasi nasionalisme dapat dilakukan dalam berbagai perspektif, di antaranya pendidikan, sikap sehari-hari, dan prestasi. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi adalah
tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesatuan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional ada 4, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya identitas antar golongan. Yang ketiga, kurangnya keadaan dari bermasyarakat Indonesia terhadap macam dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dan yang terakhir, faktor pendorong. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yang pertama, adanya senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya rekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya sebagai nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dalam pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamatkan oleh UUD RI 1945 pasal 30. Sebagai pencermin kehidupan bangsa yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, dan damai. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi terhadap setiap warga, memenuhi hak-hak pendidikan setiap warga negara sehingga menghasilkan keluaran pendidikan yang benar-benar bermutu, bermula dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hingga saat ini, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa nampaknya masih memenuhi banyak kendala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah aku